Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Di sebuah rumah megah bergaya kolonial di pusat kota Jakarta, suasana tampak meriah. Rumah itu milik Jenderal Polisi bernama Jenderal Surya Adiputra, seorang perwira tinggi yang dikenal tegas, berwibawa, dan dihormati. Hari itu, bukan ada pesta resmi kenegaraan, melainkan acara lamaran. Putri tunggalnya, Naila Surya, seorang wanita cantik, berpendidikan tinggi, dan banyak diperebutkan lelaki dari kalangan terpandang, akan dilamar. Para tamu undangan yang datang mayoritas adalah pejabat tinggi, keluarga bangsawan, pengusaha kaya raya, bahkan ada juga rekan-rekan sesama jenderal. Semua hadir dengan jas mewah, mobil berderet panjang di halaman, dan suasana penuh prestise. Namun suasana riuh itu mendadak berubah ketika seorang pria datang dengan pakaian sederhana, kemeja putih lusuh, celana kain agak pudar, dan sepatu yang bahkan sudah tidak mengilap. Pria itu bernama Arman Pratama, seorang pengusaha kecil yang usahanya baru merintis, lebih sering terlihat mengendarai motor bututnya sambil mengantar barang daripada duduk di kursi direktur. Ketika ia melangkah masuk ke rumah megah itu, semua mata langsung menatapnya dengan heran. "Siapa tuh? Kok bisa masuk?" bisik salah satu tante bergaun hijau zamrud. "Halah, palingan tukang antar barang." "Salah alamat kayaknya," jawab lelaki gemuk bersetelan jas hitam sambil tertawa kecil. Namun semua orang dikejutkan ketika Arman dengan tenang berdiri di depan keluarga besar, lalu dengan suara lantang berkata, "Saya Arman Pratama, datang untuk melamar Naila Surya." Seketika suasana menjadi riuh. Beberapa tamu langsung terbahak-bahak, yang lain menutup mulut menahan tawa. Bahkan beberapa rekan Naila yang hadir langsung mencibir. "Astaga, dia serius? Lamar anak Jenderal Surya dengan tampilan kayak gitu?" bisik seorang wanita muda yang dikenal sebagai sepupu Naila. Jenderal Surya yang duduk dengan gagah di kursi utama menatap tajam ke arah Arman. "Anak muda, kau tahu siapa yang kau lamar? Putriku, bukan sembarangan perempuan yang bisa dipinang sembarang lelaki. Kau punya apa? Kau bisa kasih apa untuk hidupnya?" Suara jenderal bergemuruh hingga membuat ruangan hening. Arman terdiam sesaat. Ia menarik napas dalam, menatap Naila yang berdiri di samping ibunya, lalu berkata dengan tenang, "Saya mungkin tidak punya harta melimpah, tidak punya gelar tinggi, tapi saya punya niat tulus untuk membahagiakan Naila. Saya mencintainya." Mendengar itu, tawa semakin pecah. Tante Ratna, adik Jenderal Surya, berdiri sambil menunjuk Arman. "Kau ini gila ya? Anak jenderal dilamar pengusaha miskin kayak kau? Hidupmu saja pas-pasan, baju lusuh, sepatu murahan. Apa kau tidak malu?" Arman tetap berdiri tegak. Namun Naila yang sedari tadi diam, tampak gugup. Ia memang mengenal Arman, diam-diam mereka dekat sejak Naila turun langsung dalam sebuah program sosial membantu UMKM kecil. Dari situlah, Naila mengenal Arman yang saat itu hanya punya warung kopi sederhana namun penuh semangat. "Papa Ma," suara Naila terdengar lirih, "aku kenal Arman. Dia bukan orang asing bagiku." Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Ibu Naila, Dewi Kartika, langsung menarik lengan anaknya. "Naila, kamu sadar apa yang kamu katakan? Kau tega mempermalukan keluarga di depan tamu hanya demi pria miskin ini." Namun Naila berusaha menjelaskan bahwa Arman berbeda, bahwa ia pekerja keras dan tulus. Tapi semua tidak ada yang percaya. Salah satu tamu yang hadir, Fahri, anak seorang pengusaha besar yang juga diam-diam menyukai Naila, langsung berdiri dan menertawakan. "Haha, Jenderal, saya jadi kasihan lihat Anda. Anak Anda dilamar sama pengusaha miskin ini. Biar saya saja yang melamar Naila sekarang juga. Saya punya bisnis properti, mobil mewah, hotel. Bandingkan dengan pria lusuh ini." Sorakan tamu pun makin keras. Arman hanya bisa menahan perasaan. Namun satu hal yang membuat semua orang terdiam,
adalah ketika ia membuka sebuah kotak kecil dari sakunya. Kotak itu berisi cincin sederhana, bukan emas berkilau, melainkan cincin perak dengan ukiran nama kecil Naila di dalamnya. Ini cincin pertama yang saya beli dari hasil jerih payah saya sendiri, bekerja siang dan malam. Mungkin sederhana, tapi ketulusan saya lebih berharga daripada semua emas di dunia. Semua kembali menertawakan. Cincin murahan. Astaga, apa tidak malu kau kasih begituan, sahut Tante Ratna lagi. Jenderal Surya akhirnya berdiri dengan wajah merah padam. Cukup. Aku tidak akan membiarkan anakku dipermainkan. Pergi kau dari sini, Arman. Jangan pernah bermimpi masuk ke keluargaku. Arman menunduk, hatinya perih. Ia tahu dirinya dihina habis-habisan. Tapi di balik itu, ia menyimpan sesuatu yang belum diketahui siapapun. Identitas aslinya bukan sekadar pengusaha kecil yang terlihat lusuh. Ia menyimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Sejak hari itu rumah besar sang jenderal seperti benteng yang menutup segala pintu. Adrian berdiri di luar gerbang dengan wajah penuh luka batin, tubuhnya masih mengenakan kemeja sederhana yang sudah basah oleh keringat. Penjaga pintu mendorongnya menjauh dengan kasar sambil tertawa kecil. Seakan-akan melihat seorang badut yang mencoba menembus panggung elit. Sudahlah, jangan mimpi terlalu tinggi. Kau pikir anak jenderal bisa kau dapatkan? Kau itu siapa? Pakaianmu saja seperti pedagang kaki lima, kata salah satu penjaga dengan nada merendahkan, dan di balik pagar, terdengar beberapa keluarga tamu masih tertawa terbahak-bahak membicarakan kejadian lamaran yang memalukan itu. Adrian menunduk, wajahnya merah bukan karena malu semata, tapi campuran amarah, sakit hati, dan rasa tak percaya bahwa dunia bisa sekejam ini. Ia mengingat tatapan Clara yang sempat jatuh menatapnya, tatapan penuh haru namun tertahan oleh gengsi keluarga. Air mata Clara bahkan sempat menetes sebelum ibunya menarik lengannya untuk masuk ke dalam rumah agar tidak mempermalukan keluarga lebih jauh. Adrian memejamkan mata dan seakan mendengar kembali suara tawa orang-orang itu, setiap detik menjadi cambuk yang menghantam dadanya. Hari-hari setelahnya bukanlah hal yang mudah. Di pasar ia sering mendengar bisikan orang-orang, itu kan Adrian, pengusaha gagal itu yang nekat melamar anak jenderal, hahaha sungguh konyol, bisik salah seorang pedagang ikan. Iya benar, katanya modal saja pas-pasan, tapi berani masuk ke keluarga besar. Timpal yang lain sambil menyeringai. Seakan kejadian itu bukan hanya aib pribadi, tetapi juga bahan gosip satu kota. Adrian menunduk, ia pura-pura tak mendengar, tapi hatinya menjerit, luka itu seakan terus digaruk tanpa henti. Di rumah kontrakan sempitnya, ibunya, Bu Ratna, duduk dengan wajah muram. Nak, ibu sudah bilang jangan memaksakan diri, mereka itu bukan orang sembarangan, kita ini siapa? Ibu hanya penjual sayur, kau pun masih berusaha membangun usaha dari nol, ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca, bukan karena tidak percaya anaknya pantas bahagia, tapi ia takut melihat anaknya kembali terluka. Adrian menggenggam tangan ibunya. Bu, aku tidak menyesal, aku memang miskin, tapi aku punya hati, aku mencintai Clara dengan tulus. Dan aku akan buktikan pada mereka semua bahwa bukan harta yang menentukan harga diri seorang pria. Jawabnya tegas meski dadanya bergetar menahan emosi. Namun dunia seakan terus menguji. Salah satu saudaranya sendiri, Bima, adik sepupunya, malah ikut merendahkan. Mas Adrian, sudahlah, jangan buang waktu, hidupmu itu sudah cukup susah. Mending fokus saja jualan kecilmu, urusan cinta biar untuk orang kaya. Lagi pula jelas-jelas keluarga Clara menolakmu habis-habisan. Ucap Bima sinis sambil menyalakan rokok di teras rumah. Adrian menatapnya tajam tapi memilih diam. Ia tahu perdebatan tidak akan mengubah pandangan mereka. Satu-satunya jawaban hanyalah pembuktian nyata. Malam itu Adrian duduk sendiri di kamar sempitnya, menatap tumpukan buku catatan usahanya yang penuh dengan angka merah, banyak hutang yang belum ia lunasi. Usahanya memang kecil, hanya sebuah toko perlengkapan elektronik bekas yang ia rintis dari nol, tapi di dalam hatinya ada tekad membara yang tumbuh. Ia berbisik pada dirinya sendiri, aku akan bangkit. Clara, demi cintamu aku akan berjuang, demi ibuku aku akan berdiri tegak,
dan demi harga diriku aku akan tunjukkan siapa sebenarnya Adrian. Di sisi lain, Clara pun tidak kalah menderita. Di kamar mewahnya yang luas, ia menatap langit-langit sambil menangis. Ibunya, Nyonya Ratih, terus memarahinya karena dianggap mempermalukan keluarga. Kau itu anak seorang jenderal, Clara. Jangan rusak nama besar ayahmu hanya karena seorang pemuda miskin tak jelas asal-usulnya, bentak sang ibu. Sedangkan sang ayah, Jenderal Prasetyo, hanya diam dengan wajah keras namun hatinya bergolak. Dalam diam ia sebenarnya kagum pada keberanian Adrian. Namun sebagai seorang jenderal dan orang terpandang, ia tidak bisa menunjukkan simpati begitu saja. Clara menutup wajahnya dengan bantal, hatinya menjerit. Ia tidak peduli harta, tidak peduli pangkat, yang ia butuhkan hanyalah cinta tulus yang ia temukan pada Adrian. Hari demi hari, Adrian mulai berjuang lebih keras. Ia bangun pagi-pagi buta, menjemput barang bekas dari gudang, memperbaiki televisi, kipas, hingga mesin cuci untuk dijual kembali. Kadang ia hanya mendapat keuntungan kecil, tapi semangatnya tak pernah padam. Banyak orang menghinanya, tapi ada juga segelintir sahabat yang masih percaya padanya, seperti Reno, sahabat lamanya yang bekerja di bengkel. Bro, aku tahu lo lagi dihina habis-habisan, tapi gue percaya lo bakal sukses, jangan dengerin ocehan mereka, kata Reno sambil menepuk bahu Adrian. Dukungan itu menjadi bahan bakar baginya untuk terus melangkah. Suatu hari, kesempatan itu datang tanpa diduga. Sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang teknologi mendengar reputasi kecil Adrian yang dikenal jujur dan ulet dalam memperbaiki barang elektronik. Mereka mengajak Adrian untuk ikut tender kecil memasok alat-alat servis. Meski awalnya Adrian ragu karena modal yang minim, tapi Reno dan ibunya terus mendorong. Ini kesempatanmu, nak, jangan sia-siakan, kadang Tuhan membuka jalan dari hal kecil, ucap ibunya dengan suara penuh doa. Adrian pun nekat mengambil langkah. Ia rela menjual satu-satunya motor bututnya untuk tambahan modal. Ia bekerja siang malam, mempersiapkan barang-barang terbaik yang bisa ia kumpulkan. Semua dilakukan dengan penuh keyakinan. Di tengah malam ia sering menatap foto Clara yang tersimpan di dompetnya. Tunggulah Clara, aku akan kembali. Bukan sebagai pemuda miskin yang dihina, tapi sebagai pria yang akan membuatmu bangga. Di luar sana, kabar tentang Adrian yang mencoba ikut tender terdengar sampai ke telinga keluarga Clara, dan sekali lagi tawa sinis terdengar. Hahaha, jadi pengusaha besar? Mana mungkin, paling-paling ia akan bangkrut dan malu sendiri, kata salah satu paman Clara saat pertemuan keluarga. Clara hanya bisa terdiam dengan hati yang remuk, tapi jauh dalam hatinya, ia percaya Adrian bukan sembarang pria, ada sesuatu yang luar biasa dalam dirinya, dan ia yakin suatu hari semua orang akan melihatnya. Hari penentuan pun tiba. Adrian datang ke kantor besar perusahaan asing itu dengan pakaian sederhana tapi rapi, wajahnya penuh keyakinan meski di dalam hatinya ada rasa gugup. Para pesaing menatapnya dengan meremehkan. Hahaha, pengusaha kecil ikut tender besar? Konyol sekali, gumam salah seorang pengusaha kaya. Tapi Adrian tidak peduli. Ia tahu ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah tentang harga dirinya, tentang cinta yang sedang ia perjuangkan, dan tentang membuktikan kepada dunia bahwa hinaan bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan besar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, hari di mana lamaran resmi antara Arka dan Ayu akan digelar. Setelah semua drama penghinaan, cemoohan, dan penolakan dari pihak keluarga besar Jenderal Surya, hari itu justru menjadi panggung yang membalikkan segalanya. Pagi itu rumah besar Jenderal Surya dipenuhi tamu undangan penting, para pejabat tinggi, rekan kerja jenderal, hingga para tetangga yang sejak awal sudah heboh dengan berita anak jenderal akan dilamar oleh pengusaha miskin. Desas-desus sudah menyebar kemana-mana. Ada yang menertawakan, ada yang mencibir, ada pula yang penasaran. Siapa sebenarnya sosok Arka yang membuat Ayu rela memperjuangkannya mati-matian? Di ruang tamu besar yang mewah, tamu-tamu duduk sambil berbisik-bisik. Itu katanya tukang rongsok yang sok-sokan mau nikahi anak jenderal, bisik seorang ibu-ibu ke sebelahnya. Mungkin nanti kita bisa lihat wajahnya. Pasti memalukan sekali, masuk ke rumah besar begini dengan pakaian ala kadarnya, sahut yang lain sambil menahan tawa. Di sisi lain, Ayu tampak resah.
Ia sudah berdandan anggun dengan kebaya indah, tapi matanya sesekali melirik ke arah pintu, menunggu kedatangan Arka. Jenderal Surya sendiri duduk di kursi utama dengan wajah tegang. Ia sebenarnya masih belum sepenuhnya ikhlas, namun ia menuruti keinginan anaknya untuk memberi kesempatan pada Arka. Kalau memang dia laki-laki sejati, hari ini kita akan lihat. Tapi kalau dia hanya omong kosong, jangan salahkan ayah kalau aku usir dengan cara yang memalukan, gumam Jenderal Surya dalam hati. Suasana mendadak hening saat pintu utama terbuka. Semua mata menoleh. Arka masuk dengan pakaian rapi, jas hitam sederhana tapi terlihat gagah, ditemani oleh beberapa orang pria berwibawa yang ternyata adalah kolega bisnisnya. Tak seperti yang diperkirakan banyak orang, Arka sama sekali tidak terlihat seperti pengusaha miskin. Ia menunduk sopan, lalu melangkah dengan penuh percaya diri. Tamu-tamu yang awalnya siap menertawakan, kini saling pandang dengan wajah heran. "Loh, kok dia begini penampilannya?" bisik seseorang. Acara lamaran pun dimulai. Ayu duduk dengan wajah berbinar, dan saat Arka mengucapkan niatnya untuk melamar, ia melakukannya dengan suara lantang namun penuh ketulusan. "Saya Arka, dengan segala kerendahan hati datang untuk melamar putri Bapak Jenderal Surya, Ayu, bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan tekad dan kesungguhan untuk menjaga, melindungi, dan membahagiakannya selamanya." Semua tamu terdiam. Tak ada cemoohan, hanya tatapan serius penuh tanda tanya. Namun puncak kejutan baru dimulai. Seorang pria parubaya dengan pakaian resmi berdiri dari kursi tamu VIP. Ia adalah Pak Harsono, seorang pengusaha besar dan sahabat lama Jenderal Surya. "Surya, kau tidak tahu siapa pemuda ini sebenarnya?" Arka bukan orang sembarangan. Ia adalah anak angkat dari sahabatku yang merupakan konglomerat di luar negeri. Dia mewarisi bisnis besar yang selama ini tersembunyi karena memilih hidup sederhana. Bahkan, beberapa perusahaan tambang dan properti besar itu sebenarnya ada di bawah kepemimpinannya. Suasana langsung geger. Semua tamu kaget. Beberapa pejabat yang tadinya duduk dengan angkuh kini terperangah. Para ibu-ibu yang tadi mencibir, kini menutup mulut dengan wajah malu. Jenderal Surya sendiri tampak kaget luar biasa, wajahnya berubah merah, lalu perlahan menunduk. "Jadi, semua orang selama ini salah menilaimu," ucapnya lirih. Arka hanya tersenyum kecil. "Saya tidak peduli dengan harta atau status, Pak. Saya hanya ingin membuktikan bahwa cinta saya pada Ayu tulus, meskipun saya tidak punya apa-apa sekalipun." Ayu terharu hingga meneteskan air mata, lalu menggenggam tangan Arka. "Aku tahu siapa dirimu sejak awal, Kak. Kau selalu rendah hati, dan itulah yang membuatku yakin kau adalah laki-laki yang benar." Ucapan itu membuat suasana semakin emosional. Pada akhirnya, lamaran itu diterima dengan penuh kebahagiaan. Tamu-tamu yang tadi menertawakan kini memberi ucapan selamat, meski dengan wajah malu-malu. Beberapa pejabat bahkan berusaha mendekati Arka dengan sikap ramah, berharap bisa menjalin hubungan baik dengannya. Namun Arka tetap rendah hati, tak sedikit pun sombong dengan kebenaran identitasnya yang terungkap. Di hadapan semua orang, Jenderal Surya akhirnya berdiri dan memeluk Arka. "Maafkan aku, Nak, aku salah menilaimu. Ternyata kau lebih dari sekadar pantas untuk anakku." Arka membalas pelukan itu dengan tulus. Semua orang yang menyaksikan terharu, beberapa bahkan meneteskan air mata. Hari itu, pesta lamaran yang awalnya dipenuhi cibiran berubah menjadi momen bersejarah. Semua tertawa malu, semua yang meremehkan akhirnya tertunduk. Identitas Arka yang sesungguhnya terbongkar dengan cara tak terduga, membuktikan bahwa kemuliaan hati jauh lebih berharga daripada sekadar status dan harta. Dan kisah itu menjadi pelajaran yang terus diingat orang-orang. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena tampilan luarnya, karena bisa jadi di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan, kemuliaan, bahkan kejutan besar yang mampu membalikkan segalanya.